Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulan Purnama dari Universitas Matlaul Anwar Banten, Fakultas Teknologi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE. Di sini saya akan membawakan berita tentang kasus Augie Fantinus tentang pencemaran nama baik. Augie Fantinus kini harus meringkuk di tahanan rutan Polda Metro Jaya. Dia disangkakan melanggar Undang-Undang ITE karena menuding anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosial. Augie yang merupakan presenter itu mengunggah video tudingan tersebut di akun Instagram Augie Fantinus pada Kamis 11 Oktober. Dalam unggahannya, mantan manajer Timnas Basket Indonesia itu menuliskan keterangan bahwa dia hendak menonton Timnas Basket kursi roda. Antrean pembelian tiket pun diakuinya cukup panjang. Namun, Augie mengaku kecewa dengan dua orang yang berseragam polisi yang disebut sebagai calo. Karena bukan melayani dan menjaga masyarakat, postingan Augie pun membuat heboh. Karena merasa namanya dicemarkan, anggota polisi yang ada di dalam video itu membuat laporan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan. Pada Jumat 12 Oktober, video tersebut sudah tidak ada di akun Augie Fantinus. Tak perlu menunggu waktu hingga 1x24 jam, polisi menetapkan Augie sebagai tersangka dan kemudian menahannya hingga 20 hari ke depan. Polisi meyakini memiliki cukup bukti untuk menetapkan Augie sebagai tersangka, karena video serta telepon genggam milik Augie disita polisi. Hasil penyelidikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membantah tudingan Augie bahwa ada polisi yang menjadi calo tiket Asian Para Games. Menurut Argo, anggota polisi tersebut hanya membantu siswa SD Tarakanita membeli 100 tiket untuk menonton pertandingan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dari pihak SD Tarakanita, coach dan keterangan anggota polisi dalam video itu, penyidik menyimpulkan tudingan Augie tidak dapat dibuktikan. Awalnya, Argo menjelaskan pada saat itu terjadi antrian panjang di loket penjualan tiket. Akhirnya, panitia memutuskan untuk menutup loket penjualan tiket sementara karena khawatir tidak ada lagi kursi bagi yang mereka telah mengantri panjang. Selanjutnya, siswa dari SD Tarakanita menghampiri kedua polisi tersebut dan meminta tolong untuk membelikan 100 tiket. Dari 100 tiket yang sudah dibeli, didapati kelebihan sebanyak 5 tiket. Polisi pun memutuskan untuk refund tiket tersebut tetapi justru tidak bisa. Jurnalis warga, tindakan polisi terhadap penanganan Augie dinilai bertolak belakang dengan permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 2017 lalu. Saat itu, Tito menyampaikan masyarakat boleh melaporkan polisi yang terlibat aksi pungli. Bahkan, dia tidak mempersoalkan jika laporan itu dilakukan via media sosial, bahkan diviralkan. Menurut Tito kala itu, laporan masyarakat melalui media sosial merupakan bagian dari citizen jurnalis atau jurnalisme warga. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Derian mengatakan melaporkan melalui media sosial memang tidak menjadi masalah. Namun, terdapat catatan penting yang harus diingat, laporan harus didasari dengan fakta. Menurut Adi, kasus Augie merupakan salah satu contoh laporan tanpa bukti atau fakta yang benar, sehingga mengakibatkan berujung fitnah kepada polisi yang dituding sebagai calo. Maka itu, kata Adi, Augie pun dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jangto, pasal 27 ayat 3 UU ITE, dan pasal 310 ayat 1 Jangto pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Neta menganggap melaporkan aksi kejahatan dan menyebarkan hoaks adalah hal berbeda. Untuk melaporkan kejahatan dapat dilakukan langsung ke kantor polisi, atau dapat mengunggahnya ke akun media sosial jika mengalami tindak kejahatan sendiri atau melihat langsung kasus percaloan tersebut yang didasari dengan fakta. Kasus Augie, kata Neta, dapat menjadi pelajaran bagi pengguna media sosial supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring sosial. Hukuman untuk penyebar hoaks dalam UU ITE bisa 5 tahun penjara.
Baik, mungkin hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!